Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terdahulu ada menyampaikan suatu ungkapan yang sangat indah. Suatu ungkapan yang perlu kita pikirkan, kita renungkan, agar kita pandai berterima kasih, agar pandai kita ini beradab, punya akhlakul karimah. Apa ungkapan tersebut? Laula al-murabbi ma'arafta rabbi, wa laula al-muallim ma'arafta al-ilm. Dalam kalimat tersebut dinyatakan, disampaikan, jika bukan karena seorang murabbi, seorang pendidik, ma'arafta rabbi, maka kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kita. Walaula, sekiranya kita tidak punya guru, walaula al-muallim ma'arafta al-ilmu, dan jika bukan karena guru, saya tidak akan mengenal ilmu. Dari ungkapan ini kita dibimbing, diarahkan agar kita tahu tentang guru kita. Bagaimana akhlak kita kepada seorang guru yang telah mendidik kita, yang sebelumnya kita tidak bisa membaca, bahkan kita pun juga saat itu belum kenal huruf, baik huruf hijaiyah atau alfabet. Tapi dengan didikan guru, maka kita tahu huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Atau alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Sehingga kita bisa baca Al-Quranul Karim. Sehingga kita bisa baca hadis Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa berdakwah, mengajak umat kepada kebaikan. Sehingga kita bisa membaca tulisan dimanapun tulisan itu bisa kita baca. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sengaja pada khutbah kali ini khatib menyampaikan hal ini karena tidak sedikit dari para murid yang sudah berhasil, yang sudah sukses, terkadang dia tidak tahu lagi dengan gurunya, nggak punya adab lagi dengan gurunya, nggak punya akhlak lagi dengan gurunya. Jangankan untuk memberikan bantuan, mendoakan pun juga tidak. Jangankan untuk mendoakan, ngingatkan juga kagak. Padahal dia sudah jadi orang sukses, udah dapat pekerjaan, tiap bulan dapat gaji. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dididik oleh Rasulullah SAW agar kita memiliki akhlakul karimah, pandai berterima kasih kepada orang yang telah mendidik kita, yang telah membimbing kita sehingga kita menjadi orang besar, orang terkenal, memiliki pangkat dan kedudukan, karir kita lebih meningkat lagi. Terkadang kita lupa dengan guru kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la yashkurullah ma yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak pandai berterima kasih. Ada enggak kita berterima kasih kepada guru kita? Mungkin jawabannya, saya udah enggak ketemu lagi Ustaz, udah puluhan tahun enggak pernah ketemu, apa masih hidup apa kagak?
Tapi akhlak itu tidak terputus bagi orang yang memahaminya. Kalaupun kita tidak bertemu dengan guru kita, baik itu guru di TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, kita bisa doakan dia. Kalau dia sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya sebagai radah min riyadil jannah. Allah masukkan dalam surganya yang mulia. Apa sulitnya kita berdoa semacam itu? Kalaupun nggak bisa setiap sholat 5 kali sehari semalam, cobalah sehari sekali. Kalau nggak bisa sehari sekali, coba sepekan sekali. Kalau nggak bisa sepekan sekali, coba sebulan sekali. Sebagai wujud terima kasih kita terhadap ilmu yang telah diberikan oleh guru kita pada saat itu. Jangan sebaliknya. Sudah mendapatkan kedudukan, karirnya sudah meningkat, sekolahnya, pendidikannya sudah lulus semuanya, S1, S2, S3, tapi dia nggak hormat lagi kepada gurunya. Kadang-kadang kalau ketemu berpapasan sama gurunya menghindar dia. Ini orang tidak punya akhlak, saudara. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan satu kisah. Suatu negeri yang namanya Turki. Semua kita tahu, Turki itu sekuler, saudara. Tapi ketika gurunya naik pesawat, saya yakin di antara Anda sudah lihat tayangan ini. Pilotnya itu pernah diajar oleh gurunya yang saat itu naik pesawat. Maka dia menaruh hormat kepada gurunya. Dia adakan suatu acara penghormatan kepada gurunya. Maka dia datang gurunya, diberikan hadiah, dicium tangan gurunya. Sampai gurunya meneteskan air mata, menangis. Dan orang yang satu kapal tersebut, penumpang satu kapal tersebut memberikan aplaus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Turki aja bisa, walaupun itu mungkin film atau apalah namanya, tapi itu adalah pendidikan bagi kita semuanya. Bagaimana cara menghormati seorang guru? Saya yakin kita semua punya guru. Tapi adakah kita mendoakan guru kita? Kalau doa sudah kita lakukan, berarti kita sudah memiliki kepedulian. Rasa terima kasih kita. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kalau kita memiliki harta, memiliki kedudukan. Bantu guru kita. Apatah lagi dia masih ngontrak rumah. Apalagi dia belum pernah melihat Ka'bah. Kalau memang kita memiliki kemampuan, kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajak tuh guru untuk umroh atau haji. Bisa nggak semacam? Bisa, asal ada kemauan, saudara. Saya yakin kalau itu dilakukan akan berlinang air mata seorang guru. Apalagi banyak guru-guru yang susah saat ini. Tadi sudah saya sebutkan, untuk ngontrak rumah aja dia harus mengeluarkan harta, mengeluarkan uang sekian banyak, belum bayar listriknya, belum bayar PAM-nya, bayar ini segala macamnya. Adakah murid-muridnya memiliki perhatian? Kalau sekiranya murid-muridnya memiliki perhatian, apalagi udah jadi pejabat, saya yakin dia akan buat peraturan bagaimana menggembirakan seorang guru. Masalah anggaran, saya yakin anggaran ada. Dibuat perundang-undangan bagaimana setiap guru dia dapat rumah. Gak perlu lagi dia ngontrak, saudara. Gak perlu lagi dia pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Belum lagi guru ngaji. Udah gratis, muridnya jarang datang lagi. Rumahnya bocor. Dia tungguin ke muridnya. Nah, makanya kita, kalau paham akan hal ini, guru sudah meluangkan waktunya, datang kita untuk ngaji. Dia sudah korbankan waktunya, kesempatannya untuk menanti kita, untuk mengajar kita. Terkadang muridnya nggak tahu diri. Ketika acara televisi menarik, dia nggak datang lagi, dia ngaji. Dia nggak mau ketemu gurunya lagi. Makanya ini perlu kita ingatkan. Bahwa sesungguhnya guru itu adalah perbuatan atau pekerjaan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Guru mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Qur'anul Karim diturunkan.
Dan Nabi Muhammad SAW juga seorang guru. Diajarkan sahabat ketika itu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini kita mendapatkan penjelasan bahwa Rasulullah SAW mengajar sahabatnya, sehingga sahabatnya itu memiliki akhlakul karimah, sehingga sahabatnya tidak lagi bodoh. Maka sahabat itu mengembangkan dakwah Islam sampai ke Persia, sampai ke Romawi, bahkan sampai ke Turki saat ini. Kenapa mereka bisa melakukan hal semacam itu? Karena mereka dididik oleh Rasulullah SAW, ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi manusia yang berdaya guna di muka bumi ini. Makanya mereka tidak lupa dengan Rasulullah SAW. Kita pun juga tidak lupa dengan Rasulullah SAW. Karena kita pun juga melakukan sholat ini karena guru kita mengajarkan. Kita bisa mengaji diajarkan oleh guru kita. Guru kita belajar dari gurunya, belajar lagi dari gurunya, belajar lagi dari gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya kenapa sebagai wujud terima kasih kita membaca salawat untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kita baca salawat Ibrahimiyah, atau kita baca salawat Jibril, atau kita baca salawat yang lainnya sebagai ucapan terima kasih kita kepada Rasulullah SAW, penghormatan kita, pengagungan kita kepada Rasulullah SAW yang telah melakukan pembinaan pendidikan kepada sahabat pada saat itu. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in, terus diajarkan kepada para ulama hingga sampai kepada kita saat ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini kita memberikan hormat kepada para guru. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan kepada mereka, memberikan keberkahan kepada mereka. Dan Allah murahkan rezekinya. Dan Allah sampaikan keinginan baiknya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal kebaikannya. Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan kuburnya sebagai radhah min riyadil jannah. Allah masukkan dalam surganya yang mulia. Dan Allah berikan kesejahteraan kepada ahli keluarganya. Banyak-banyak kita mendoakan guru kita. Guru kita tidak banyak menginginkan kepada kita harta benda, tidak. Tapi yang diinginkanlah bagaimana kita menjadi manusia yang berdaya guna, menjadi manusia yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada agama, berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu yang diinginkan oleh guru kita. Ketika kita berhasil, ketika kita menjadi orang yang baik, berdaya guna di tengah masyarakat, guru kita akan senang. Kok Ustaz bisa ngomong semacam itu? Saya juga pernah ngajar Pak, 10 tahun saya ngajar SMP. Jadi denyut nadi seorang guru saya paham. Berapa gaji seorang guru saya paham. Bagaimana kenakalan murid saya paham. Makanya saya perlu sampaikan hal ini kepada kita semuanya. Jangan lupakan jasa baik seorang guru. Kalau ada waktu kita masih kenal guru kita setelah Jumat, coba telepon guru kita. Sampaikan salam kepada mereka. Salam hormat kita. Apalagi kemarin hari guru, apa yang sudah kita berikan kepada guru kita? Apa yang sudah kita berikan sama guru kita? Jangan sampai kita sebagai anak muridnya, kemudian didengar telinganya, kita buat susah masyarakat. Kita jadi biang kerok perpecahan di tengah umat. Kita melakukan kezaliman. Jangan semacam itu. Kita jadi orang yang baik, sehingga guru kita senang. Siapa itu murid? Siapa gurunya itu dulu? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan, terutama guru-guru kita yang telah mengajar kita, yang telah berjasa kepada kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ashabina wa li ahbabina wa liman ahsana ilaina وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان في الزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما ليس وغيره. اللهم لك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين علينا خصوصا إخواننا في فلسطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.